Guys, ini ada pesan nih dari Menteri Kominfo nih bahwa anak digital sekarang benar-benar harus dengerin nih. Silakan, Mas Joni. Ya, sekarang pemerintah membangun ya, infrastruktur digital, membangun ruang digital. Untuk siapa? Untuk generasi milenial. Jadi bro and sis, guys kalian ya, mari kuasai ruang digital. Tetapi ingat, stop hoax. Tuh, stop hoax dan macam-macam ya Kak Yusi ya. Iya dong. Hadirin yang berbahagia, untuk membangun Indonesia maju, kita membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang maju, yang unggul, yang handal. Yang di satu sisi bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah mendasar, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tapi di sisi yang lain, kita juga butuh SDM yang mampu memenangkan persaingan global, mampu memenangkan kompetisi global. Indonesia maju tidak mungkin bisa kita capai tanpa SDM yang unggul, yang kompetitif. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, berubah sangat cepat, dan kita tidak bisa mengisolasi diri dari perkembangan tersebut. Revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung harus diantisipasi secara serius. Digitalisasi, kekuatan komputasi dan analitik data telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang. Teknologi cyber physical, 3D printing, advanced robotic, Internet of Things, big data, artificial intelligence, dan virtual reality ternyata terus berkembang. Yang diaplikasikan dalam blockchain dan cryptocurrency, mata uang yang tanpa bank sentral, yang saat ini sedang diperebutkan banyak orang. Perkembangan teknologi tersebut sangat mempengaruhi lanskap ekonomi, lanskap sosial budaya, dan bahkan juga lanskap politik nasional maupun internasional. Bisnis supermarket yang dulunya sangat mapan, sekarang ini juga tunggang langgang diterpa pasar online. Tidak ada pilihan lain agar kita menjadi Indonesia maju. Kita harus melakukan perubahan. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan cara kerja, perubahan model organisasi, produktivitas, disiplin nasional, inovasi, semuanya harus berubah. Oleh karena itu saya berharap agar pendidikan tinggi menjadi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi revolusi industri 4.0. Inovasi adalah kunci. Jangan lagi terjebak rutinitas. Ini saya ulang-ulang berkali-kali di mana-mana. Jangan lagi terjebak dalam rutinitas. Cara-cara baru harus dikembangkan. Dompet digital asing yaitu WeChat Pay sudah sah digunakan di tanah air dan mungkin nantinya jika diizinkan oleh regulator dapat bersaing dengan dompet-dompet digital karya anak bangsa. Lantas bagaimana sebenarnya perjalanan dompet digital asing ini hingga disahkan di Indonesia? Apa implikasinya dan bagaimana juga nantinya jika persaingan sesama dompet digital di tanah air ini benar-benar akan terjadi? Ya, usai tarik ulur dengan regulator selama lebih kurang 1 tahun terakhir, akhirnya penerbit uang elektronik asal negeri tirai bambu yaitu WeChat Pay ini mendapatkan restu operasional dari Bank Indonesia atau BI per 1 Januari kemarin, di mana regulator yaitu BI setuju untuk memberikan izin operasional kepada WeChat Pay karena mereka telah memenuhi syarat utama yang diajukan oleh BI, yaitu bekerja sama dengan salah satu kelompok bank buku 4 dan dalam hal ini WeChat Pay bekerja sama dengan Bank PT CIMB Niaga Tbk, di mana sebelumnya, begitu sebagai informasi untuk Anda, baik WeChat Pay dan juga saingan terbesarnya di China yaitu Alipay hadir dan digunakan di tanah air bisa kita bilang secara ilegal karena tidak ada payung hukumnya, di mana kedua uang elektronik asal China ini banyak atau marak dipakai oleh turis-turis asing yang berasal dari China untuk melakukan pembayaran di Indonesia. Karena seperti kita ketahui begitu ya, negeri tirai bambu ini memang sedang bergerak sangat cepat sekali menuju cashless society atau suatu masyarakat yang tidak lagi memanfaatkan uang tunai ketika hendak melakukan transaksi keuangan. Jadi tak heran begitu ya kalau turis-turis asal China yang datang ke sini ini tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai alat
alat pembayarannya, melainkan menggunakan alat yang berbasis digital bahkan milik mereka sendiri, yaitu WeChat Pay dan juga Alipay begitu. Lebih detailnya lagi kami paparkan untuk Anda datanya mengapa persoalan dari Alipay dan juga WeChat Pay yang dulunya ini beroperasi secara ilegal di Indonesia ini menjadi perhatian yang serius untuk pemerintah. Apa keuntungannya jika dompet asal negeri tirai bambu ini dibolehkan untuk beroperasi di Indonesia alias sudah tersambung dengan sistem pembayaran di Indonesia? Nah, Bank Indonesia ini mengatakan bahwa Indonesia bisa mendapat keuntungan dengan mengetahui seberapa banyak sebenarnya turis-turis mancanegara ini berbelanja di Indonesia, di mana sebelumnya hal ini tidak diketahui secara pastinya karena turis-turis tersebut seringkali menggunakan kedua dompet digital ini, yaitu Alipay dan juga WeChat Pay secara ilegal begitu ya, dibandingkan dengan pembayaran tunai atau cash di Indonesia. Pada tahun 2015, Cina merilis teknologi baru untuk uang kertas mereka di pecahan 100 yuan yang memiliki aksen emas di angka 100-nya. Inilah kenapa pecahan ini juga disebut sebagai high roller gold. Nah, uang inilah yang dilengkapi dengan detail khusus yang hampir mustahil untuk dipalsukan. Bahkan saking canggihnya, pada waktu pertama kali uang ini dikeluarkan, mesin ATM sampai tidak bisa mengenali uang tersebut. Dan dibutuhkan beberapa hari agar mesin-mesin ATM bisa diperbarui dan bisa mengenali uang pecahan baru tersebut. Sayangnya nih gengs, uang kertas canggih tersebut ternyata tidak cukup menarik bagi warga Cina. Karena ternyata lebih dari 500 juta warga Cina sekarang sudah menggunakan sistem pembayaran digital seperti WeChat Pay dan Alipay setiap harinya, yang akhirnya membuat uang kertas dianggap barang kuno. Bahkan, saat ini banyak wisatawan yang merasa kesulitan menemukan uang kertas di kota-kota besar di negara China. Banyak toko-toko hingga pedagang memilih hanya menerima pembayaran secara digital. Bahkan nih gengs, angpau Hari Raya Imlek dan sumbangan untuk para pengemis tak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dengan uang digital.